Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalis Abdi dengan NIM 2104411132. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang bahasa query formal, di mana bahasa query merupakan bahasa yang termasuk dalam kategori bahasa tinggi atau high level language yang digunakan user untuk mendapatkan informasi atau data dari basis data. Nah, pada bahasa query ini memiliki dua kelompok. Yang pertama yaitu bahasa prosedural, di mana user meminta sistem untuk melakukan serangkaian operasi terhadap basis data dalam rangka mendapatkan data atau informasi yang diinginkan. Yang kedua yaitu bahasa non-prosedural, di mana user menunjukkan data atau informasi yang digunakan tanpa menyatakan suatu cara atau prosedur tertentu untuk memperoleh data atau informasi tersebut. Adapun dasar terbentuk bahasa query yang pertama yaitu aljabar relasional. Aljabar relasional merupakan salah satu bahasa manipulasi untuk database relasional. Aljabar relasional merupakan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Aljabar relasional termasuk dalam kategori bahasa prosedural yang menyediakan seperangkat operasi untuk memanipulasi data. Yang kedua yaitu bahasa non-prosedural, di mana kalkulus relasional merupakan bahasa manipulasi teoritis yang prosedural. Kalkulus relasional dilandasi dengan teori predikat kalkulus yang menggunakan fungsi sebagai suatu ekspresi logik. Predikat adalah suatu fungsi yang dapat mengambil nilai benar atau salah tergantung dari substitusi nilai argumen dari fungsi tersebut. Jadi, bila semua argumen dari sebuah fungsi disubstitusi dengan suatu nilai, maka fungsi tersebut menjadi suatu ekspresi yang disebut preposisi, yaitu suatu ekspresi yang hanya bernilai. Nah, pada aljabar relasional ini itu merupakan kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Nah, pada aljabar relasional ini menggunakan beberapa operator. Operator yang pertama yaitu himpunan. Pada operator himpunan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama union atau gabungan, interaction atau irisan, dan yang ketiga adalah difference. Operator yang kedua yaitu operator relasional, di mana operator relasional ini terbagi menjadi empat. Yang pertama yaitu selection, adalah pemilihan tuple atau record. Yang kedua yaitu project, adalah pemilihan atribut atau field. Yang ketiga yaitu divide, adalah membagi. Yang keempat yaitu join, adalah menggabungkan. Adapun juga relasional algebra. Pada relasional algebra ini operatornya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu operator dasar atau fundamental operasional. Yang kedua yaitu operator tambahan untuk additional operasional. Nah, tabel di bawah ini adalah contoh untuk mengerjakan perintah-perintah relasional algebra, di mana perintah-perintah ini memiliki 5 relation. Yang pertama yaitu relation deposit. Nah, pada relation deposit ini terdapat nama cabang, nomor rekening, nama nasabah, dan saldo. Berikutnya adalah relation borrow. Yang ketiga yaitu relation client. Yang keempat relation customer, dan kelima yaitu relation branch. Nah, kita masuk pada operator yang ketiga, yaitu operator dasar, di mana operator ini kita akan menyelesaikan relation yang telah dibahas sebelumnya. Namun, pada operator dasar itu terbagi lagi. Yang pertama yaitu selection lowercase omega. Operasi selection menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relation, yaitu tuple-tuple yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh, mencari tuple-tuple dari relation borrow yang isi atributnya branch name Depok. Relation algebranya yaitu selection branch name Depok, selection borrow, di mana pada relation borrow ini memiliki nama cabang Depok.
Bagian yang kedua yaitu projection. Operator projection beroperasi pada sebuah relation, membentuk relation baru dengan mengcopy atribut-atribut dan domain-domain dari relation tersebut berdasarkan argumen-argumen pada operator tersebut. Contohnya yaitu untuk membentuk relation baru dengan atribut-atribut, nama cabang dan nama nasabah dari relation borrow ditulis dengan relation algebra sebagai berikut. Di sini ada projection nama cabang, nama nasabah, dan relation borrow. Nah, yang ketiga yaitu Cartesian product. Pada Cartesian product ini operatornya dengan dua relation. Contoh, untuk mencari data customer serta kota tempat tinggalnya dari customer-customer yang merupakan klien dari employee atau saldo. Contoh di atas akan menggunakan relation client dan customer. Sehingga relation algebranya yaitu projection client, nama nasabah, customer city. Di bawahnya yaitu selection client, nama nasabah, customer, nama nasabah. Di bawahnya lagi ada selection client, nama petugas, saldo, client, X, customer. Nah, bagian yang keempat yaitu union. Akan membentuk relasional baru dengan tupel-tupel yang terdapat pada relasional R1 atau R2 atau tupel-tupel yang terdapat di kedua relation tersebut. Contoh, untuk mencari customer dari cabang Depok yang memiliki akun atau loan atau keduanya, maka relation algebranya adalah projection nama nasabah dalam kurung selection nama cabang Depok relation borrow, dan juga projection nama nasabah dalam kurung selection nama cabang Depok relation deposit. Yang kelima yaitu set difference. Akan membentuk relasional baru dengan tupel-tupel yang terdapat di relation R1 dan tidak terdapat di relation R2. Contoh, untuk mencari customer dari cabang Depok yang hanya mempunyai akun saja relation algebranya. Projection nama nasabah, selection nama cabang Depok deposit, projection nama nasabah, selection nama cabang Depok selection borrow. Nah, kita masuk pada operator tambahan. Yang pertama yaitu set interaction, adalah binary operation untuk membentuk sebuah relation baru dengan tupel-tupel yang berasal dan kedua relation yang dihubungkan. Contoh, untuk mencari customer yang memiliki loan dan juga akun pada cabang Depok dengan menggunakan operator interaction, maka relation algebranya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu projection nama nasabah dalam kurung selection nama cabang Depok selection borrow. Set interaction, projection nama nasabah, selection nama cabang Depok selection deposit. Yang kedua yaitu theta join, operator yang menggabungkan operasi Cartesian product dengan operasi selection. Contoh, untuk mencari semua customer pada cabang Depok yang mempunyai loan pada cabang tersebut, sekalian mendapatkan kota tempat tinggalnya. Sehingga operasi di atas dapat ditulis dengan operator theta join sebagai berikut. Projection borrow nama customer city dalam kurung selection borrow theta join customer. Yang ketiga yaitu natural join, di mana natural join ini merupakan operator yang melakukan operasi penggabungan terhadap tupel-tupel dari relation yang dioperasikan. Contoh, relation R1 dan relation R2. Bagian keempat yaitu division, di mana division ini merupakan operasi pembagian atas tupel-tupel dari dua relation. Di sini ada relation R1 dan relation R2. R sama dengan R1 dibagi R2. Di sini ada tupelnya. Itulah tadi penjelasan materi tentang bahasa query formal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.